Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba ketua kelasnya berdoa dulu pimpin. Aziza ya sudah diganti kemarinnya. Oke, Aziza pimpin temannya berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, nah sebelum belajar ibu mau absen dulu, tapi absen kali ini tuh berbeda. Setiap nama yang disebut harus mengeluarkan kata-kata hari ini. Yang pertama, Kiki Adelia. Hadir ibu. Apa kata-kata hari ini? Capek. Oke. Selanjutnya, Nur Aziza Balkis. Hadir ibu. Kata-kata hari ininya? Semangat terus. Nah, lanjut. Nataliawati Bernadette. Kata-kata hari ini? Aku tahu ibu. Ansar menyerah. Oke, bagus. Ada teman yang tidak hadir? Kurnia ibu. Kenapa? Hilang baju aku lagi ibu. Kurnia kena masalah ketiduran. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas dengan benar. Sudah paham di sini? Sudah ibu. Ya, jadi kalian harus mencapai tujuan ini. Ibu harap bisa ya. Oke ibu. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya. Kalau gambar yang pertama, dia sedang apa? Panas. Terus? Haus. Nah, gambar kedua? Lapar. Oke, ketiga? Ngantuk. Oke, keempat? Mengemis. Kelima? Hujan. 6? Demam. Terakhir. Kalau orang haus dia butuh apa? Keknya ibu. Air bu. Apa lagi? Oke. Terus kalau dia lapar butuh apa? Makanan. Nasi. Ya, kalau orang ngantuk dia harus apa? Tidur. Oh, kalau mengemis berarti dia butuh apa? Minum uang. Makan. Oke. Terus kalau orang kehujanan dia membutuhkan apa? Payung hujan. Oke, kalau orang sakit butuh apa? Pipes. Iya, ada Obat. obat. Nah, jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jika kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah kehidupannya tidak sejahtera. Nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mempertahankan hidupnya. Ada yang bisa sebutkan contoh kebutuhan primer? Ayo bu. Ya, Natali. Nasi. Ya, betul. Jadi yang Natali bilang itu nasi dia berada di pangan. Di kebutuhan primer ini ada 3, ada sandang atau pakaian, pangan,
bersifat lengkap. Kebutuhan ini tidak terlalu wajib untuk dimiliki karena hanya sebagai pelengkap saja. Jadi contohnya itu seperti kulkas, laptop, televisi, HP, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Coba sebutkan apa saja barang-barang yang mewah. Mobil, HP. HP tadi tersier, sekunder. Ya, tapi bisa juga tersier karena ada Tas HP yang kunci. mahal. Ibu kalau untuk piting raksasa yang makan sisa kakak. Itu tapi dia termasuk tersier karena masih banyak makanan yang lebih murah bisa kita konsumsi. Jadi tinggal rabu ibu. Lagu itu boneka dia termasuk tersier karena sangat mahal ya. Sekecil ini 100.000, 200. Seram. Iya, seram juga. Iu. Oke, nah tadi kan ada tujuan pembelajaran itu salah satunya anak-anak dapat membedakan pengertian, kebutuhan, dan keinginan. Jadi keinginan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan. Keinginan itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, hobi, dan status sosial. Dan keinginan setiap manusia itu berbeda. Jadi bedanya keinginan dan kebutuhan itu manusia memiliki kebutuhan yang sama. Misal makan, semua manusia pasti butuh makan kan, butuh minum, butuh rumah, pakaian, dan lain-lain. Tapi kalau keinginan semua pasti berbeda-beda. Si A mau HP, si B mau laptop, si A mau bunga, si B dia mau buku, pasti berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga salah satu perbedaan, beberapa perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ada 3, kebutuhan itu bersifat terbatas, sedangkan keinginan sifatnya tidak terbatas. Kedua, kebutuhan harus dimiliki dan bersifat mengikat, sementara keinginan itu bersifat tidak mengikat. Nah, terus kebutuhan umumnya konstan atau tetap, sedangkan keinginan bersifat sementara atau berubah-ubah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ibu. Tidak ibu. Oke, nah, ibu punya LKPD. LKPD-nya itu berkelompok. Di sini ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok sisa. ini pada lembar pertama ada nama kelompok, ditulis kelompok berapa, terus kelasnya kelas berapa, dan kelompok di bagian nama kelompok itu anggota kelompoknya. Oh iya bu. Di kelompok itu kayak angka, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus di lembar kedua silakan anak-anak membaca, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan LKPD-nya? Yang pertama, amati gambar yang ini. Oke, setelah itu gunting gambarnya ini dan tempelkan gambar-gambarnya ke sini, segitiga ini. Kita mengelompokkan yang mana termasuk tersier, sekunder, dan primar. Setelah itu anak-anakku mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Iya, nanti naik di depan perwakilan saja. Jangan.
Ada yang sulit? Tersier itu apa tadi? Sesuatu yang mewah. Iya. Itu makanan. Makanan. Itu nasi goreng. Itu nasi goreng makanan. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh naik untuk presentasi. Ini Bu. Ayo. Masih berani. Saya Bu. Oke. Aziza Balkis, ayo maju nak. Jadi di sini ada kebutuhan tersier. Tersier itu Ditunjukkan ke teman-temannya. Ya. tersier itu sepeda sama perhiasan. Ya, betul sekali. Terus sekunder ada HP dan primer itu rumah sama makanan. Oke, benar. Ya sih. Oke, terima kasih Aziza. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang berani. Dan Desi sampai penci. Nah, sebelum kita pulang, karena sudah tadi serius, saatnya kita ice breaking dulu. Yeay! Ibu punya ice breaking tepuk-tepuk. Kalau ibu pakai kata tepuk, berarti harus tepuk tangan. Tapi kalau ibu cuma sebut angkanya saja, berarti tidak tepuk tangan. Misal, tepuk 1, berarti tidak. Oke. Sudah mengerti? Mengerti. Yang salah naik di atas menyanyi. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Ulang. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Oh, berarti fokus semua. Nah, Ibu, lapar asli sabunyi perutnya. apa? Tunggu ya, sebentar kita keluar main sudah ini. Nah, nanti ibu terakhir. Terus untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal lagu Garuda Pancasila? Tidak. Nanti dibantu sama temannya. Oke, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bismillah.
supaya kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa sebenarnya yang kita inginkan. Nah, sebelum pulang anak-anak bisa duduk anak sore dulu. Duduk anak sore. Siap. Nah, yang paling diam pulang pertama. Kiki Adelia